Halo semuanya, aku Talita Munafirola dengan NIM 17056250011 dari Prodi Manajemen kelas Manajemen B. Jadi sekarang aku mau ngebahas mengenai tabungan, konsumsi, dan investasi yang sedang jadi topik hangat di pertengahan 2026 ini. Jadi gini guys, BPS itu baru aja rilis data bulan Mei 2026 lalu, dan hasilnya itu cukup menarik karena ekonomi Indonesia kuartal 1 2026 tumbuh 5,61%, tertinggi dalam 13 tahun terakhir untuk periode yang sama. Apa sih penopang utamanya? Nah, yang pertama itu ada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu tumbuh sebesar 5,53% dan menyumbang lebih dari 54% PDB. Lalu yang kedua ada investasi. Nah, investasi itu menumbuh sekitar 5,96%. Lalu yang ketiga itu ada konsumsi pemerintah. Nah, konsumsi pemerintah ini melonjak sebesar 21,81% berkat stimulus awal tahun. Nah, yang bikin menarik, pola konsumsi kita itu udah bergeser besar ke digital. Nah, sekarang aku mau kaitin sama 3 konsep ekonomi makro. Yang pertama itu ada konsumsi. Dalam teori makro, konsumsi rumah tangga itu merupakan komponen PDB paling gede di Indonesia, nyumbang lebih dari setengah PDB kita. Orang akan belanja lebih banyak kalau pendapatannya itu naik, atau keyakinannya kepada ekonomi itu bagus. Namun, sekarang bentuknya itu sudah berubah. Orang nonton live TikTok jam 3 pagi, terus beli. Nah, itu juga disebut konsumsi, namun sekarang bentuknya itu berbasis konten digital. Nah, yang kedua itu ada tabungan. Konsumsi sama tabungan itu ibaratnya seperti jungkat-jungkit. Kalau konsumsinya terus naik, maka tabungan itu cenderung turun. Nah, kalau misalnya tren belanja digital terus meningkat kayak gini, apakah masyarakat masih bisa ngisiin cukup uangnya untuk ditabung? Lalu yang ketiga itu ada investasi. Data BPS juga menunjukkan bahwa investasi itu meningkat sebesar 5,96% pada kuartal 1 2026, ditopang oleh impor barang modal yang tumbuh sekitar 14% dan realisasi PMAPMDN yang positif. Investasi itu dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku usaha dan kebijakan pemerintah. Apabila dunia usaha optimis dan ada kepastian regulasi, mereka pasti mau invest lebih, dan itu tuh bagus untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau digabung, itu nyambung ke rumus permintaan agregat. Konsumsi naik, investasi naik, belanja pemerintah naik. Hasilnya, permintaan agregatnya itu terdorong, sehingga ekonomi itu ikut tumbuh. Nah, dampaknya juga cukup nyata. Tapi ada sisi yang harus kita waspadai. Kalau misalnya pertumbuhan kita terlalu bergantung pada konsumsi, apalagi konsumsi impulsif berbasis konten, tanpa diimbangi oleh tabungan dan investasi produktif, kita akan jadi lebih rentan kalau ada guncangan ekonomi. Nah, kalau menurut aku, booming konsumsi digital ini bagus, tapi tetap perlu diimbangi. Nah, kita perlu menjaga keseimbangan antara konsumsi, tabungan, dan investasi agar pertumbuhan itu bukan cuma musiman, tetapi stabil selama sepanjang tahun. Nah, itulah mengapa 3 konsep tadi itu nyambung di kondisi ekonomi kita sekarang. Oke, cukup sekian. Makasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.